Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amanda Gusti Ramadhani, lalu saya sendiri Augustina Sekariniandita, kemudian Dinda Fiolinta Salsabila Nur, lalu Fitri Rida dan Ninda Octavia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai urutan cara pengujian validitas dan reliabilitas pada kuesioner Search Sensory Profile. Langkah awal, kami akan menginput data terlebih dahulu dengan cara mengklik File, kemudian Open Data. Lalu dipilih file Excel yang akan digunakan, Open. Setelah melakukan open data, hasilnya seperti ini. Di bagian variable view, kemudian di data view seperti ini. Kemudian di bagian variable view kita rapikan kembali di sini untuk label ID. Kami tulis identitas kita sampel. Kemudian untuk measure-nya tidak apa-apa, tetap scale. Di bagian name, mulai dari item pertama hingga item ke-38, ini kami ubah supaya lebih singkat dan menunjukkan bahwa item-item ini mewakili pertanyaan yang ada. Untuk labelnya sudah benar seperti ini, yaitu tertulis pertanyaan-pertanyaan kuesioner dari nomor 1 hingga nomor 38. Untuk temanya sekarang kita ubah terlebih dahulu. Untuk yang pertama, pada kuesioner itu adalah bagian taktil, pemeriksaan taktil. Maka di sini kami akan menuliskannya dengan judul, kita akan menamainya dengan taktil. Taktil 1 untuk mewakili pertanyaan nomor 1. Kemudian yang kedua, taktil 2 mewakili pertanyaan nomor 2. Yang ketiga, taktil 3 mewakili pertanyaan nomor 3, dan seterusnya sampai taktil ke-7. Karena pertanyaan mengenai taktil di kuesioner terdapat 7 pertanyaan.
Kemudian kita lanjutkan ke bagian pemeriksaan selanjutnya. Di kuesioner itu mengenai tes or smell sensitivity. Mengenai pertanyaan tersebut terdapat 4 buah pertanyaan. Di sini kami namai smell 8 untuk mewakili item ke-8 atau pertanyaan ke-8. Smell 9 10 dan 4 Kita lanjutkan lagi untuk bagian pemeriksaan selanjutnya. Di kuesioner itu mengenai movement sensitivity. Maka kita akan namai selanjutnya move 12, lalu move 13, lalu 14. Bagian move sensitivity ini hanya 3 pertanyaan. Maka dilanjutkan lagi ke bagian pemeriksaan tentang under responsive or fixed sensation. Bagian ini terdapat 7 pertanyaan. Maka kami namai under 15, kemudian dan yang terakhir di bagian ini under 621. Setelah itu kita masuk ke bagian pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai audio filtering. Di sini kami menamai audio filter. Audio filter 22. Itu mewakili item ke-22 atau pertanyaan ke-22 di kuesioner Short Sensory Profile. Dan audio
filter 23. Lalu filter 24. Audio filter 25. Lalu 26. Nah, audio filter yang ke-27 ini merupakan pertanyaan terakhir di bagian pemeriksaan tersebut, karena di audio filter terdapat 6 buah pertanyaan. Lalu dilanjutkan ke bagian lain, yaitu mengenai low energy dan weakness atau weak. Ini kita namai low energy. Low energy 28. Low 29. Low 30. Lalu low energy 1. Kedua, dan bagian ini low energy 33. Kemudian masuk di pertanyaan yang terakhir di questionnaire shock sensory profile, yaitu tentang pemeriksaan visual auditory sensitivity. Ini kami menamainya visual auditory 34. Visual 35. Lalu auditory 86. Lalu visual dan pertanyaan visual dan terakhir
38. Sudah sesuai dengan jumlah pertanyaan di kuesioner. Untuk 3 ini bisa kita hapus karena tidak dipakai. Lalu kita cek lagi di variabel Q apakah ada yang belum sesuai. Untuk type di sini sudah sesuai. Lebar kelas juga sudah sesuai, desimal sudah 0 semuanya. Kemudian di measure bisa kita ganti terlebih dahulu. Mulai dari item 1 sampai item ke-38, kita ganti measure ke learn skill. Semuanya diganti ke dalam skill. Kemudian di sini kita belum menghitung total skor yang didapat dari responden. Kita menghitung terlebih dahulu total skornya, karena total skor akan dipakai di uji validitas. Caranya transform compute variable static variable, kita isi total skor. Kemudian di numeric expression kita pilih kurung buka, lalu memasukkan semua item di sini. Kita jumlahkan. Sudah semua, kemudian
sampai move sudah dimasukkan, kemudian ada six. Lagi yang selanjutnya sampai semua itemnya masuk ke kotak numeric station. Semuanya dimasukkan selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk semua. Sudah semua, bisa langsung diklik OK. Jadi di sini muncul lagi variabel baru yaitu total score. Ini desimalnya kita jadikan 0, lalu kasih label ensure sudah scale. Lebar kelasnya jadikan 3 karena hasilnya ada yang ratusan. Setelah itu kita bisa masuk ke uji validitas. Caranya analyze, kemudian correlate, bivariate, lalu memasukkan semua item dan juga total skor ke dalam kotak variabel di sini.
Kita masukkan semuanya. Item pertanyaan kuesioner dengan menentukan skor. Setelah itu pastikan di sini tercentang Pearson. Kemudian di sini test of significance-nya to child. Jadi ini sudah tercentang juga, lalu klik OK. Untuk outputnya seperti ini. Untuk uji validitasnya, hasil uji validitas yang pertama valid, kedua valid, tiga valid, kemudian yang yang pertama valid, yang kedua juga valid, ketiga valid, keempat valid, kelima valid, keenam valid, tujuh valid, kedelapan, tidak valid karena lebih dari 0,05. Kemudian kita lihat lagi yang tidak valid di sini karena nilai value-nya lebih dari 0,05. Kita buka kembali di variable Q di sini. Selanjutnya kita lanjut ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas kita klik lagi analyze, kemudian pilih skill reliability analysis, lalu masukkan semua item ke dalam kotak items tanpa total score. Kalau di uji validitas, total score dimasukkan. Kalau di uji reliabilitas, total score juga dimasukkan. Masukkan terlebih dahulu dari 38 item tadi. Sudah semuanya dimasukkan ke kotak items. Lalu pada bagian model, kita pastikan sudah memilih alpha.
Lalu klik statistik. Di bagian descriptive for, kita pilih fill if item related. Setelah itu continue. Dan oke. Ini untuk hasil outputnya dari uji reliabilitas instrumen short sensory profile. Menurut output ini, di kotak ini pada bagian Cronbach alpha nilainya adalah 0,958, di mana angka tersebut sudah melampaui dari 0,60 0,60 0,60 sebagai nilai kritis, maka angka ini sudah melebihi angka tersebut, maka instrumen short sensory profile dikatakan reliable. Maka kesimpulannya adalah pada uji validitas terdapat 34 item yang dinyatakan valid, sedangkan 4 sisanya tidak valid. Kemudian untuk uji reliabilitasnya, instrumen ini termasuk reliable karena nilai dari Cronbach alpha-nya adalah 0,958 yang melebihi dari 0,60 sebagai nilai kritis. Sekian penjelasan tata cara pengolahan data statistik untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen short sensory profile dari kelompok 9. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.